Di tengah dinamika sistem jaminan kesehatan nasional, relawan BPJS menjadi simpul penting yang menghubungkan kebijakan dengan realitas masyarakat. Di antara mereka, Yuli Supriyati menapaki pengabdian dengan keteguhan dan empati. Dengan kesabaran, ia mendampingi proses yang kerap rumit, menjernihkan kebingungan, dan menghadirkan rasa tenang di saat genting. Kalau rujukannya sudah ada logo BPJS, itu berarti sudah bisa di-cover oleh BPJS. Nama saya Yuli Supriyati, usia saya sekarang 56 tahun. Saya ibu dari 3 orang anak dan pekerjaan saya aktivis kesehatan. Juga saya mengelola sebuah yayasan, yaitu Yayasan Relawan Pertiwi Indonesia atau biasa disebut Kopmas, Koalisi Pelindungan Kesehatan Masyarakat. Saya juga menjadi wakil ketua Dewan Kesehatan Rakyat Provinsi Banten. Jadi awal mulanya saya terjun menjadi relawan itu karena kepedulian saya kepada tetangga. Jadi sekitar tahun 2014 ya, akhir ya, awal-awal 2015 itu ada tetangga saya sakit, dia pensiunan, tiba-tiba kena stroke, kemudian pada saat itu hilang kesadaran dan rame di rumah gitu, tetangga bingung ini gimana ya, bawa kemana gitu, karena waktu itu saya sama sekali masih buta, belum ada pengetahuan tentang BPJS, karena waktu itu di tahun 2014 BPJS juga baru banget ada, jadi banyak orang yang belum mendaftar, banyak orang yang belum paham bagaimana sih berobat pakai BPJS. Akhirnya sebenarnya sih tetangga saya ini punya BPJS, tapi karena waktu itu kita panik, akhirnya kita bawa ke sebuah rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Jadi dulu di 2014 itu masih banyak rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS. Masuk ke rumah sakit, 2 hari kemudian harus masuk ICU. Nah, disinilah karena dia masuk tuh sebagai pasien umum di rumah sakit itu, karena juga harus mencari ICU, jadi ya karena nggak punya uang, kebingungan gimana caranya, dan ternyata begitu dicek dia punya BPJS gitu kan. Nah, tapi kita kan salah masuk. Kenapa ini kita masuknya ke rumah sakit yang nggak terima kerjasama dengan BPJS, ya udah terlanjur. Akhirnya kita berusaha untuk pindah mencari ICU yang memang rumah sakit kerjasama dengan BPJS. Itu saya bersama Pak RT, Pak RW, ya tetangga-tetangga satu mobil itu karena belum ngerti. Jadi kita bawa rujukan dari rumah sakit, bawa rekam medis, saya keliling tuh. Dari Jakarta sampai Tangerang itu ada 6 rumah sakit besar, kita datengin semua. Kita bilang kita mau cari rujukan, ini mau pakai BPJS, mau cari ruang ICU, dan semua jawabannya sama. Oh, nggak ada, penuh gitu. Udah kebingungan. Kebingungannya kayak apa? Akhirnya di tengah kebingungan itu saya dikenalkan dengan Ketua DKR pada saat itu, Bapak Argo namanya, DKR Dewan Kesehatan Rakyat. Saya dapat dari teman, ini minta tolong aja sama beliau, nanti dia bisa bantu, entah itu memberikan solusi seperti apa, tapi kalau mau pakai BPJS minta tolong sama beliau nih Pak Argo. Nah, berkenalan lah saya di situ, tapi memang kesepakatannya ini pasien kita mau rujuk lepas gitu kan, kita langsung bawa aja ke rumah sakit besar. Nah, malam itu menjadi malam yang panjang karena saya ketemu sama Ketua DKR Pak Argo ini, kita menyepakati akan besok subuh-subuh membawa pasien karena supaya jalanannya masih lancar. Tapi malam itu saya jadi ketemu jam 7 malam, dari jam 7 malam sampai subuh tuh penantiannya panjang karena kondisi pasien sudah semakin memburuk. Terus di situ juga nggak dapat ICU, nggak dikasih ICU. Anak istri semua udah nangis. Akhirnya sampai sekitar jam 3 itu kita dapat kabar bahwa meninggal dunia pasien gitu kan. Itu di situ luar biasa, saya ngelihat anaknya tuh nangis sampai benturin kepalanya ke tembok karena dia merasa kok seperti ini ya, kok tragis banget, saya cuman karena nggak punya uang. Karena waktu itu ada rumah sakit yang ada ICU-nya bersedia menerima tapi minta DP 20 juta gitu. Tapi karena nggak punya uang gitu. Jadi anak pertamanya itu laki-laki, dia penyesalannya itu luar biasa gitu kan. Karena dia merasa seandainya kalau saja saya bisa bawa bapak saya ke rumah sakit yang
pakai umum, terus saya punya uang, mungkin akan beda cerita gitu. Tapi ya saya berusaha menenangkan, berusaha mengatakan ya udah ini sudah takdirnya kita mau pakai BPJS, kita lagi berusaha, tapi memang udah nggak ketolongan gitu. Nah di situ tuh dari situ saya berpikir, apa iya ya kalau kayak gini ya, kalau ke rumah sakit apa harus punya uang gitu. Kalau orang nggak punya uang berarti wah nyawa nggak ada harganya. Nah karena dari situ saya tertarik, jadi kayak panci ketemu tutup nih dengan DKR, dengan Pak Argo, karena saya tertarik. Saya tanya, DKR itu apa? Oh, DKR itu suatu organisasi relawan kesehatan bentukan ya Menkes pada saat itu, yaitu Ibu Siti Fadila Supari gitu. Jadi beliau membentuk DKR ini untuk mengawal kebijakan, waktu itu kan beliau ada kebijakan Jamkesmas, itu jaminan kesehatan masyarakat dan Jamkesda. Nah akhirnya saya masuk, saya bergabung di DKR, dan saya menjadi relawan kesehatan dimulai di awal-awal 2015. Saya banyak belajar, saya terjun ke rumah sakit, dan di situ saya ketagihan menjadi seorang relawan kesehatan. Itu awal mulanya saya jadi relawan kesehatan. 11 tahun. Luar biasa ya, alhamdulillah 11 tahun. Jadi di 2015 itu saya termasuk orang yang diuntungkan dengan adanya media sosial. Medsos, karena saya itu kan sebenarnya harus membuat laporan kerja sama ketua saya, karena sayanya sibuk, karena kita kalau udah di rumah sakit kan fokus bawa pasien ke sana kemari. Akhirnya saya biasanya membuat laporan kerja itu lewat media sosial. Jadi waktu itu saya lewat FB, saya tulis hari ini saya di rumah sakit ini, saya bawa pasien ini, dan saya sedikit menceritakan karena kita kan kalau di rumah sakit tuh kadang nunggu lama ya. Misalnya nunggu pendaftaran, nunggu hasil lab segala macam. Sambil iseng tuh, saya sambil menulis di Facebook, saya ceritakan tentang pasien saya, kendalanya apa saat berobat dan lain sebagainya. Nah, ternyata FB saya itu banyak yang mengikuti, dan juga ada orang media yang kemudian tertarik dengan kegiatan yang saya lakukan, dan akhirnya orang media ini mengajukan saya untuk ikut waktu itu penghargaan perempuan inspiratif majalah Nova ya. Jadi waktu itu majalah Nova kan lumayan luar biasa ya, dari grup Kompas. Akhirnya saya didaftarkan dan saya mendapat penghargaan untuk pejuang kesehatan. Dan saya meraih penghargaan Nova di 2015 untuk kategori pejuang kesehatan, dan itu lumayan viral juga, karena di situ saya dibuatkan artikel, dan di situ saya disebut Ibu UGD 24 jam. Karena emang hari-hari saya itu dari rumah sakit ke rumah sakit, hampir setiap hari saya satu hari itu bisa 4 rumah sakit, 5 rumah sakit, dari satu UGD ke UGD lain, dan benar-benar waktu saya habis di UGD di rumah sakit. 2016-2017 itu saya sempat megang ada satu case pasien anak namanya Rizky yang meninggal di hospital karena dia sudah ditolak beberapa rumah sakit besar yang pakai BPJS, dan itu lumayan viral sampai sekarang. Kalau buka di Google berita Rizky meninggal di rumah sakit hospital, itu masih ada terus, berputar terus, karena itu benar-benar waktu itu ya dia benar-benar mengalami penolakan menggunakan BPJS sampai akhirnya dia meninggal gitu. Dan itu diliput sama semua stasiun TV nasional waktu itu. Hampir 24 jam lah saya lakukan. Jadi saya selalu siap siaga, jam berapapun ditelepon saya pasti berangkat kalau ada orang yang butuh. Dari penghargaan saya di Nova, kemudian saya juga banyak menjadi narasumber ya. Jadi waktu itu pernah di IDAI TV itu di Mutiara Indonesia, kemudian Jawa Pos TV, di Lentera Nusantara, MNC, televisi-televisi nasional yang mengangkat kisah saya saat membantu masyarakat ya, khususnya para pengguna BPJS. Karena pada saat itu banyak masyarakat yang belum paham bagaimana caranya menggunakan BPJS. Gitu. Karena untuk menjadi seorang relawan itu susah-susah gampang. Maksudnya gini loh, banyak orang yang kepengen, banyak sahabat-sahabat dari media sosial, Bu gimana sih Bu caranya kayak Ibu gitu. Saya pengen loh jadi kayak Ibu gitu. Karena kan saya waktu itu sempat juga mendapat penghargaan untuk Inspiration Talk Alliance gitu. Jadi saya menceritakan pengalaman saya menjadi relawan dan banyak orang yang tertarik gitu. Tapi memang menjadi relawan itu ya kerja pakai hati,
dan juga butuh keberanian karena waktu itu kita banyak menghadapi aturan-aturan gitu loh, aturan-aturan kebijakan-kebijakan rumah sakit yang sebenarnya tidak sejalan dengan Permenkes, tidak sejalan dengan undang-undang gitu. Jadi harus tahu juga gitu. Jadi banyak belajar. Saya banyak belajar menjadi relawan selama 11 tahun ini. Saya banyak belajar bagaimana caranya menjadi relawan yang profesional ya. Nggak cuma modal ngamuk marah tanpa dasar gitu kan. Dan saya juga banyak belajar tentang kesehatan. Jadi walaupun saya bukan dokter ya, bukan medis, kadang-kadang dikiranya tuh saya dokter karena saya banyak tahu gitu ya, karena mungkin keseringan bawa pasien, jadi oh saya paham nih kalau pasien dengan ciri-ciri seperti ini, kadang-kadang kan dokter juga bisa melihat walaupun belum melakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosa, dokter tuh sudah bisa melihat misalnya dari ciri-ciri luar, oh seperti ini gitu. Nah itu bisa saya pelajarin, akhirnya sedikit banyak saya mengerti banget bagaimana pola hidup sehat, kemudian juga bagaimana cara penanganan penyakit-penyakit itu di awal-awal, dan alhamdulillah sih saya bersyukur gitu, banyak ilmu yang saya dapat. Sebenarnya kalau capek, lelah ya pasti ada ya, kalau misalnya memang saya menemukan satu case yang berat, susah banyak. Jadi seperti misalnya kan saya selalu bilang sama masyarakat, bikin BPJS, sedia payung sebelum hujan gitu. Karena itu satu-satunya jaminan yang memang harus kita punyai gitu. Setiap warga negara tuh harus punya. Jadi kalau misalnya sakit, supaya kita ada yang menjamin gitu. Karena sekarang ini kan nggak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu saya kecil, saya ingat banget sakit stroke, kemudian jantung, itu sakit kanker itu dibilangnya sakit orang kaya gitu, karena mungkin hanya orang-orang yang punya duit aja yang bisa berobat. Dia bahkan menjual rumah, menjual kendaraan gitu. Tapi kalau orang-orang miskin atau orang-orang yang hidup pas-pasan, ya mereka pasrah aja menerima nasib, bahkan mungkin kebanyakan mereka lari ke dukun gitu kan. Nah tapi di era sekarang ini kan semenjak ada BPJS, akhirnya masyarakat punya kesempatan untuk memeriksakan dirinya. Kalau memang ternyata dia ada gejala kanker, jantung segala macam, itu bisa mendapatkan layanan kesehatan gitu secara baik. Jadi kalau capeknya itu justru saya kadang kalau bertempur dengan hal-hal yang itu aja gitu loh, jangan nggak berubah. Misalnya banyak pasien-pasien dia nekat mau pakai umum karena merasa kalau pakai BPJS takut ya. Kadang-kadang kan kalau bawa orang sakit kan udah panik nih. Kita membawa orang yang tersayang itu kan kadang-kadang pengennya cepet. Sedangkan pakai BPJS itu kan terkenal lama, antri segala macam. Akhirnya karena udah panik, karena takut kenapa-napa, nggak pikir panjang, udah pakai umum gitu kan. Akhirnya begitu sudah masuk pakai umum, 2 hari, 3 hari membengkak, harus ada tindakan ini, akhirnya bingung. Sedangkan pakai BPJS itu kalau dari awal sudah menjadi pasien umum, sudah nggak bisa berubah. Jadi sampai pulang harus pakai umum. Nah, kebanyakan di sini nih jadi masalah. Mereka minta tolong saya untuk bagaimana supaya caranya bisa pakai BPJS, untuk memindahkan ke rumah sakit. Kalau kita memindahkan ke rumah sakit lain, mau pakai BPJS, itu namanya rujuk lepas misalnya. Kalau kondisi pasiennya masih bagus sih, gampang-gampang aja ya, enak. Tapi kalau kondisinya udah harus pakai ventilator atau misalnya udah harus penuh pakai alat, ini kan luar biasa ya. Jadi saya tuh agak-agak ngeri gitu karena kalau misalnya sampai terjadi sesuatu di jalan, itu juga kesalahan dari kita gitu karena sudah berani memindahkan pasien sembarangan gitu. Nah ini kadang-kadang yang suka bikin capek, kalau nggak ditolong kasihan, tapi kalau ditolong resikonya sangat besar. Dan juga ini berulang terus gitu, kejadian seperti ini sering banget kita temuin. Atau misalnya penyakit-penyakit yang memang berbiaya mahal untuk tindakannya, misalnya operasi, atau misalnya kayak mau biopsi pasien kanker misalnya, atau tumor. Sedangkan dia ada pasien saya udah nggak bisa makan, udah bengkak. Tapi kalau misalnya mau biopsi aja itu masih harus nunggu 2 bulan. Padahal dia dalam 1 bulan aja itu sudah nambah. Penderitaannya luar biasa. Kita pengennya cepet, tapi kan antriannya panjang. Nah ini kadang-kadang capek, di situ lelah. Ya ampun, kita satu sisi kasihan sama pasien yang kita mau bantu ya. Satu sisi lagi pakai BPJS memang seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bilang ini seleksi alam. Kalau memang beruntung ya masih bisa nunggu nyawanya, ya kalau misalnya nggak beruntung ya kadang-kadang dalam penantian sebuah tindakan aja mereka sudah keburu meninggal gitu. Dan itu yang suka
Pernah saya ketemu pasien kanker ya, dia diagnosa kanker, seorang ibu, dia dari Jawa ya, Pulau Jawa, dia ke Jakarta, dia berobat ke rumah sakit kanker yang ada di Jakarta, itu udah bolak-balik berbulan-bulan sampai dia lemah dan dia cuma bilang, saya akan ikhlas dan saya akan pergi dengan tenang asal saya udah bisa dioperasi, sampai bilang kayak gitu. Itu kan luar biasa gitu. Akhirnya saya perjuangkan bagaimana caranya, saya nembusin dokter, manajemen, supaya pasien saya ini benar-benar bisa secepatnya dioperasi gitu, karena dia hanya itu permintaan dia satu-satunya. Dan ya memang qadarullah, setelah operasinya berhasil, tapi beberapa minggu kemudian dia nggak ketolong. Tapi setidaknya permintaan dia untuk bisa ditindak, dilakukan operasi, itu udah berhasil gitu. Itu kadang-kadang yang bikin saya suka sedih gitu, ya memang kondisinya seperti sekarang ini gitu, walaupun kita berobat ada BPJS, tapi untuk beberapa tindakan atau penyakit-penyakit berbiaya mahal yang memang antri panjang, itu menjadi satu masalah yang belum selesai gitu. Bahkan untuk harus ke ICU, itu juga nggak gampang. Kasus yang paling banyak ditanganin ya misalnya apa ya, kadang saya suka bilang ada jebakan-jebakan, bahasanya saya suka bilang tuh jebakan Batman gitu. Jadi banyak masyarakat ketika berobat, kok saya berobat walaupun nggak dirawat tapi di UGD udah dapat penanganan, udah dapat obat dan udah sempet diinfus gini-gini, walaupun pulang nggak bisa kok pakai BPJS, kenapa di rumah sakit ini enggak gitu. Jadi tantangannya itu adalah terutama ya rumah sakit swasta itu mereka punya kebijakan sendiri gitu, kebijakan yang diambil oleh manajemen. Jadi kalau manajemennya bilang kalau pasien ini walaupun waktu datang ke UGD darurat, tapi kalau tidak dirawat ya harus bayar selama di UGD, padahal nggak seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang memang saya dari awal ngomong BPJS ini akan sulit ke depannya gitu, walaupun dulu kalau saya suka audiensi, orang BPJS bilang ya kita kan ini BPJS masih baru, nanti seiring waktu BPJS akan lancar gitu, akan sempurna gitu. Tapi faktanya sudah 11 tahun pun masih tetap agak ada kesulitan di sana sini, karena memang dari awal ini diterapkan program BPJS ini, itu masih ada yang belum klop menurut saya gitu. Jadi belum pas, terutama mengenai misalnya tarif inasi BGS, kemudian aturan-aturan yang sebenarnya BPJS ini sudah aturannya ada di Permenkes, tapi ketika berbenturan di rumah sakit, rumah sakit tuh punya aturan sendiri gitu, manajemen punya aturan sendiri, kan nggak sama. Nah, jadi akhirnya masyarakat yang awam kan taunya, oh iya memang aturannya seperti ini ya, padahal itu aturan yang dibuat sendiri oleh manajemen rumah sakit. Padahal dari BPJS sendiri tidak seperti itu gitu. Jadi saya banyak mengedukasi masyarakat gitu. Oh enggak kok, nggak begitu. Misalnya seperti, Bu kalau pakai BPJS cuma 3 hari ya. Oh nggak begitu gitu ya, harus sampai sehat. Masuk ke rumah sakit, sakit, pulangnya udah keadaan sehat. Nah tapi terkadang permasalahannya, versi sehat masyarakat itu atau pasien itu tidak sama dengan versi sehat menurut dokter. Gitu loh. Jadi ada misalnya, saya kan masih belum enak makan ya, saya masih mual, tapi kok udah boleh pulang ya? Karena dokter mengatakan, oh ini ibu udah baik, saturasi oksigen sudah baik, tekanan darah sudah baik, misalnya kalau gulanya sudah turun seperti apa gitu. Ketika dokter sudah menyatakan udah boleh pulang ya, akhirnya pasien ya pasrah gitu. Berbeda kalau kita pakai umum kan, atau kita pakai asuransi lain. Kalau kita merasa memang masih ada keluhan, kita punya hak di situ untuk bilang, oh saya masih begini dok, masih begini gitu. Jadi inilah kadang-kadang pasien-pasien BPJS itu masih banyak mengalami kendala, terutama ya terkait hal-hal aturan gitu, aturan. Karena susah ya, kadang-kadang BPJS itu kan dia per diagnosa. Jadi misal contoh, orang dengan masuk diagnosanya DBD. Nah, kalau dari BPJS, katakanlah misalnya demam berdarah itu syaratnya untuk bisa dijamin oleh BPJS, panasnya harus berapa suhunya, kemudian penanganannya harus berapa hari itu. Kadang-kadang itu
nggak sama gitu. Kadang ada orang DBD misalnya dengan penyakit penyerta lain, misalnya dia ada lambung, kemudian ada batuk, kan itu nggak cepet sembuhnya kan, lama. Nah ini suka permasalahannya di sini. Akhirnya dokter memulangkan, rumah sakit memulangkan karena ini udah cukup Bu, BPJS cuman mengatur sekian hari gitu. Tapi kan saya belum sembuh gitu. Nah itu kadang-kadang harus seperti itu. Atau misalnya obat pada saat kontrol, misalnya ini obat jantung dapat misalnya untuk 1 minggu, tapi tiba-tiba dokternya bilang habis ini kita obatnya nggak ada ya Bu, ini cuma untuk 3 hari. Yang 4 harinya kemana? Akhirnya kan beli gitu loh. Nah ini banyak keluhan-keluhan di masyarakat seperti itu gitu. Aturan-aturan BPJS itu masih belum sempurna gitu. Padahal kalau BPJS sendiri sudah jelas, oh pokoknya kalau berobat ya berobat saja, obat harus diberikan. Kalau obatnya kosong, minta obat yang dengan komposisi yang sama, misalnya obat generik yang sama, yang sesuai dengan fungsinya sama, minta aja, harus disiapin gitu. Jadi jangan sampai kita cari sendiri, beli sendiri. Tapi faktanya di lapangan nggak seperti itu ya. Masyarakat pakai BPJS ya pasrah aja ketika dibilang, oh obatnya habis ya udah, akhirnya beli gitu. Padahal itu bisa kita perjuangkan gitu. Banyak hal-hal yang bisa diperjuangkan. Ya, saya alhamdulillah ya karena saya termasuk aktivis yang dulu pernah demo turun. Akhirnya dari situ saya diterima oleh BPJS. Kemudian saya juga berkenalan dengan termasuk petinggi BPJS lah gitu yang memang selalu membantu saya. Jadi kadang-kadang saya kalau memang ada hal yang urgent banget terkait BPJS, aturan BPJS, itu saya udah perang nih di rumah sakit, udah sampai ke manajemen misalnya katakan tetap bilang tidak, oh tidak bisa gitu. Ya udah, senjata saya terakhir adalah saya minta tolong orang dari BPJS pusat. Saya biasanya nanti dibantu sama beliau. Saya biasanya WA, saya bilang masalahnya seperti ini, kronologinya seperti ini. Saya biasanya langsung menyertakan BPJS pasiennya, KTP pasien, dan biasanya beliau juga minta nomor kontak pasiennya supaya menjaga, supaya jangan, kadang-kadang kan banyak juga aktivis atau relawan yang memanfaatkan pasien gitu kan. Nah, supaya beliau ini bisa langsung tektokan gitu. Nah, biasanya nanti kalau misalnya kejadiannya di mana? Oh, kejadiannya misalnya di Jogja atau di Surabaya atau nah nanti saya dibantu tuh untuk link misalnya ke BPJS Surabaya atau BPJS Jogja. Nanti saya share kronologinya, kemudian data-data pasien. Terus saya minta tolong bahwa pasien ini kendalanya seperti ini, biasanya itu langsung direspon cepat gitu. Jadi saya nggak perlu capek-capek tempur dengan manajemen rumah sakit. Karena sebenarnya kuncinya pasien BPJS itu bisa mendapatkan haknya kan sebenarnya ada di BPJS. Cuman kan kadang memang permasalahannya BPJS itu tidak ada orang yang standby siap 24 jam di UGD. Ketika masyarakat mengalami kesulitan bisa minta tolong gitu. Mereka BPJS itu hanya sanggup menyediakan kanal. Jadi ada namanya kanal BPJS 1 yang memang nomor-nomornya itu ada di rumah sakit. Jadi ketika misalnya ada kendala, biasanya ketika kita ketemu pihak rumah sakit, kita bilang, ini saya mau ketemu orang BPJS, gimana ya caranya? Kenapa ya saya kok begini gitu? Kenapa BPJS saya nggak bisa? Oh silakan Ibu hubungin BPJS 1, ada tuh nomor kontaknya. Sedangkan kalau urusan nyawa itu kan kita bertaruh ya, 1 menit, 1 detik itu sangat berharga. Jadi kalau urusan orang sakit itu kita nggak bisa menunggu respon lama gitu. Jadi kadang-kadang saya butuh cepat ini pasien misalnya udah urgent atau misalnya butuh tindakan tapi tidak bisa dilakukan tindakan dengan alasan bla bla bla. Ini gimana ya pasien BPJS? Nah, biasanya kalau misalnya saya udah melaporkan ke dinas-dinas terkait, entah itu Dinkes atau itu BPJS pusat, alhamdulillah direspon cepat gitu. Jadi memang kalau kita mau jadi relawan yang bisa gampang membantu, ya kita harus bisa menjaga kerjasama yang baik dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas kesehatan setempat, gitu. Kemudian dengan BPJS, gitu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu. Iya. Minggu depan kan saya udah jadwal HPL ya Bu. Iya. Nah ini tiba-tiba BPJS saya nonaktif Bu. Bisa dibantu nggak Bu ya? Stepnya gimana? Jadi kamu
minggu depan itu sebenarnya harusnya operasi sesar, tapi BPJS-nya tiba-tiba nggak aktif ya.